Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kam- warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, meliputi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Next. Nama anggota kelompok 1, yang pertama ada Aalia dengan NIM 005. Yang kedua ada Rizky, saya sendiri dengan NIM 008. Yang ketiga ada Dian Dia Royani dengan NIM 026. Yang keempat ada Putri Tarin dengan NIM 048. Yang kelima ada Ivan Prasetyo dengan NIM 058. Yang keenam ada Siti Lestari dengan NIM 083. Yang ketujuh ada Vindi dengan NIM 117 dan yang ke-8 ada Amelia Putri Anggraini dengan NIM 118. Next. Yang pertama ada akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang akan dibacakan oleh Aalia. Next. Tujuan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus. Yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, kedua pengeluaran kas, tiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Next. Berikut akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Next. Untuk bab yang kedua akan disampaikan dengan Rizky. Yang kedua ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Next. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa itu, lalu berakhir dengan pembayaran utang usaha. Next. Berikut adalah tabel yang berisikan kelas transaksi yang terkait, akun yang terkait, fungsi bisnis yang terkait, serta dokumen dan catatan yang terkait. Dalam kelas transaksi yang terkait terdapat akuisisi. Fungsi bisnis yang terkait ada 3. Yang pertama, memproses pesanan pembelian yang berisikan akun terkait persediaan, properti, pabrik, dan peralatan, dan beban dibayar di muka. Fungsi bisnis yang kedua, menerima barang dan jasa, yang dimana akun yang terkait terdapat perbaikan leasehold. Fungsi bisnis yang terkait yang ketiga, mengakui kewajiban, di mana akun yang terkait berisikan utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, dan beban administratif. Kelas transaksi terkait pengeluaran kas memiliki fungsi bisnis yang terkait memproses dan mencatat pengeluaran kas yang dimana akun yang terkait ada kas di bank dari pengeluaran kas, kemudian utang usaha, dan diskon pembelian. Mengenai dokumen dan catatan yang terkait akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Fungsi bisnis yang terkait pertama, memproses pesanan pembelian. Dokumen dan catatan yang terkait yaitu permintaan pembelian yang dimana untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Contohnya permintaan oleh mandor dari ruang penyimpanan. Dokumen dan catatan yang terkait kedua
pesanan pembelian, yaitu dokumen untuk memesan barang dan jasa dari vendor, yang berisikan deskripsi, kuantitas, dan informasi barang atau jasa yang akan dibeli. Next. Fungsi bisnis terkait yang kedua, yaitu menerima barang dan jasa. Dokumen dan catatan yang terkait adalah laporan penerimaan, yang berisikan kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Biasanya laporan ini mencantumkan deskripsi, kuantitas, dan tanggal diterima, dan data lainnya yang relevan. Next. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu mengakui kewajiban. Dokumen dan catatan yang terkait terdapat 8. Yang pertama, faktur vendor, yaitu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Jadi saat kita membeli dari vendor, maka vendor akan memberikan kita faktur. Kenapa faktur? Karena kita membelinya secara kredit, maka vendor akan memberikan kita faktur yang berisikan apa saja barang yang kita beli. Yang kedua, ada memo debit, yaitu dokumen dari vendor yang menunjukkan pengurangan jumlah terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Catatan dan dokumen yang terkait yang ketiga ada voucher, meliputi sampul atau folder berisikan dokumen dan paket dokumen yang relevan. Voucher ini digunakan untuk menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan tiap transaksi akuisisi diberikan nomor yang urut. Dokumen dan catatan yang terkait keempat ada file transaksi akuisisi yang berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ini akan tercatat dalam file transaksi. Next. Yang kelima ada jurnal akuisisi atau listing. Dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Umumnya jurnal ini dibuat dari total transaksi akuisisi. Jadi setelah transaksi ini dimasukkan ke dalam file transaksi, maka akan dibuat jurnal akuntansi. Dokumen yang tercatat keenam ada file induk utang usaha, yang dimana dokumen dari vendor yang menunjukkan pengurangan jumlah terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Nanti di dalam file induk utang usaha ini memuat apa saja utang-utang yang dilakukan kita terhadap vendor, mulai dari transaksi sampai dengan pengurangan akuisisi. Yang ketujuh, ada neraca saldo utang usaha yang meliputi sampul atau folder berisi dokumen dan paket dokumen yang relevan. Itu berisikan utang kita terhadap vendor-vendor kita. Dan yang terakhir ada laporan vendor yang berisikan semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi. Next. Ada fungsi bisnis yang terakhir memproses dan mencatat pengeluaran kas. Terdapat 3 dokumen dan catatan terkait. Yang pertama, cek pembayaran elektronik, yang umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Yang kedua, ada file transaksi pengeluaran kas, yang di mana file dari komputer yang berisi semua transaksi pengeluaran kas yang diproses sistem akuntansi selama suatu periode. Dan yang ketiga, ada jurnal pengeluaran kas atau listing, yang dimana laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang berisi semua transaksi selama setiap periode tertentu. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Yang ketiga, ada metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Next.
Akun yang paling banyak menyita waktu untuk diverifikasi oleh pengujian adalah akun piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban. Ada dua jenis pengujian pengendalian dan pengujian substantif, yaitu satu pengujian akuisisi, memproses pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua ada pengujian pembayaran, memproses dan mencatat pengeluarannya kas. Next. Otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah untuk memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Next. Pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya, yaitu untuk mencegah satu, barang dikendalikan secara fisik dari awal penerimaan hingga penggunaan atau pelepasannya. Yang kedua, personil di Departemen Penerimaan harus independen. Yang ketiga, catatan akuntansi harus mentransfer tanggung jawab atas barang setiap kali barang dipindahkan dari penerimaan ke penyimpanan, dari penyimpanan ke manufaktur, dan seterusnya. Next. Pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan membandingkan rincian pada pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor untuk menentukan bahwa deskripsi harga, kuantitas, syarat, dan ongkos angkut yang ada dalam faktur vendor sudah benar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Tarin. Otorisasi pembayaran pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas ialah yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang ketiga, pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Next. Setelah mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan defisiensi auditor menilai resiko pengendalian. Jika ingin mengendalikan pengendalian untuk mendukung penilaian resiko pengendalian, pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Efisiensi audit yang signifikan dapat dicapai pada audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Kebenaran banyak akun aset, kewajiban, dan beban tergantung pada pencatatan transaksi yang benar dalam jurnal akuisisi. Next. Satu, akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Jika auditor yakin bahwa pengendalian sudah memadai untuk tujuan ini, pengujian atas transaksi yang tidak benar dan transaksi yang dicatat padahal sebenarnya tidak ada dapat dikurangi secara drastis. Yang kedua, akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurangi sajikan saldo utang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji laba bersih serta ekuitas pemilik. Karena itu, auditor mempertimbangkan tujuan ini sebagai tujuan yang penting untuk akuisisi. Next. Kemudian slide ini akan disampaikan oleh Mas Ivan. Yang ketiga yaitu akuisisi telah dicatat secara akurat. Luas pengujian yang terinci atas akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor mengenai keefektifan pengendalian internal, keakuratan transaksi akuisisi yang dicatat. Yang keempat yaitu akuisisi
telah diklasifikasikan dengan benar. Penyajian yang terinci dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Kemudian menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama yaitu auditor memperkeluarkan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Kerangka kerja yang perlu disediakan dari 6 tujuan auditor yang berkaitan dengan transaksi, yaitu keterjadian, yang kedua yaitu kelengkapan, yang ketiga keakuratan, yang keempat posting dan pengikhtisaran, yang kelima klasifikasi, dan yang terakhir penetapan waktu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan kelemahan bagi penjual. Pengidentifikasian internal pada setiap audit adalah berbeda karena setiap klien memiliki pengendalian internal yang berbeda-beda. Langkah ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengaitkan dengan tujuan. Langkah ini dilakukan dengan membuat matriks risiko pengendalian klien. Langkah keempat yaitu auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Langkah ini akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil auditor, baik mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Jadi, apabila kita ingin merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi penjualan, maka kita melakukan hal pertama yaitu memahami pengendalian internal penjualan. Dengan menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, auditor mempelajari bagan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melakukan pengujian penjualan. Angka kedua yaitu menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjual. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian, yaitu auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya bagi penjual. Yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor mengaitkannya dengan tujuan. Yang terakhir, auditor menilai risiko pengendalian setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya, menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan. Pengetahuan mengenai aktivitas pengendalian tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi pengendalian kunci beserta kelemahannya bagi penjual. Pengendalian kunci terdiri atas pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otoritas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, dokumen yang telah pranomori, laporan bulanan, prosedur verifikasi internal. Untuk menentukan luas penguji pengendalian, setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kelemahannya, mereka memulai risiko pengendalian. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian kunci satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Dalam sebagian besar audit relatif memudahkan menentukan sifat pengujian pengendalian dari sifat pengendalian tersebut. Sebagai contoh, jika pengendalian internal adalah untuk menandatangani pesanan pelanggan setelah kreditnya disetujui, maka pengujian pengendalian adalah untuk memeriksa apakah pesanan pelanggan telah ditandatangani dengan benar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Next. Berikut ini tahapan dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Next. Yang tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Fokus terkini yang diberikan oleh banyak perusahaan pada perbaikan aktivitas manajemen mata rantai supply-nya telah menimbulkan banyak perubahan dalam perancangan sistem. Risiko bisnis klien yang signifikan dapat saja berasal dari perubahan tersebut. Jadi, auditor harus memahami sifat perubahan sistem tersebut untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Next. Menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren. Seperti piutang usaha, sejumlah besar transaksi dapat mempengaruhi utang usaha. Saldonya seringkali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Karena alasan tersebut, auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha. Next. Menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Setelah menetapkan materialitas kinerja dan risiko inheren untuk utang usaha, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Pengujian substantif auditor akhirnya bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengendalian tersebut berhubungan dengan utang usaha. Next. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis pada tahap ketiga. Penggunaan prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam siklus akuisisi dan pembayaran seperti pada setiap siklus lainnya, terutama untuk mengungkapkan salah saji utang usaha. Auditor harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji utang usaha serta akun beban karena itu merupakan prosedur yang efektif untuk menganalisis utang usaha apabila beban dari tahun ke tahun diharapkan relatif stabil. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Terdapat perbedaan penekanan yang penting dalam audit atas kewajiban dan aset. Ketika memverifikasi aset, auditor menekankan lebih saji melalui verifikasi dengan konfirmasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Auditor tidak boleh mengabaikan kemungkinan aset mengalami kurang saji, tetapi harus lebih memperhatikan lebih saji. Pendekatan yang berlawanan ini diambil ketika memverifikasi saldo kewajiban, yaitu fokus utamanya adalah pada kewajiban yang kurang saji atau dihilangkan. Penggunaan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang diterapkan untuk memverifikasi piutang usaha juga dapat diterapkan pada kewajiban dengan 3 modifikasi kecil, yakni yang pertama, tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasi hanya dapat diterapkan pada aktiva. Kedua, aspek hak dalam tujuan hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Yang ketiga, untuk kewajiban, penekanan diberikan pada pencairan kurang saji dan bukan lebih saji. Next. Pengujian kewajiban setelah periode. Karena menekankan pada kurang saji dalam akun kewajiban, pengujian kewajiban setelah periode atau out of period liabilities test penting bagi usaha. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum tercatat sangat tergantung pada penilaian resiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Prosedur audit yang sama digunakan untuk mengungkapkan utang yang belum tercatat dapat diterapkan pada tujuan keakuratan.
Prosedur audit yang umum dilaksanakan yaitu yang pertama, memeriksa dokumen yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya, memeriksa dokumen yang mendasari untuk tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Selanjutnya, menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha, mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis, pengujian pisah batas atau cut-off test, hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan, yang terakhir persediaan dalam perjalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, reliabilitas bukti. Auditor harus memahami reliabilitas relatif dari 3 jenis utama bukti yang umumnya digunakan untuk memverifikasi utang usaha, yaitu faktur vendor, laporan vendor, dan konfirmasi. Yang pertama, perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Auditor harus membedakan antara faktur vendor dan laporan vendor ketika memverifikasi jumlah yang terutang kepada vendor. Laporan vendor tidak begitu disukai seperti faktur untuk memverifikasi setiap transaksi karena laporan itu hanya mencantumkan total jumlah transaksi. Jika ditanya mana dari kedua dokumen tersebut yang lebih baik dalam memverifikasi saldo utang usaha yang benar, yaitu laporan vendor karena lebih unggul dalam memverifikasi utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Auditor dapat membandingkan faktur vendor yang ada dengan milik klien dan masih belum mengungkapkan yang hilang, yang merupakan perhatian utama dalam utang usaha. Yang kedua, perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi. Perbedaan paling penting antara laporan vendor dan konfirmasi utang usaha terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Hal ini memberikan klien kesempatan untuk mengubah laporan vendor atau menyimpan laporan tertentu dari auditor. Karena ketersediaan laporan vendor dan faktur vendor yang keduanya merupakan bukti yang relatif dapat diandalkan karena berasal dari pihak ketiga. Konfirmasi utang usaha kurang begitu umum ketimbang konfirmasi piutang usaha. Karena menekankan pada kurang saji akun kewajiban, akun yang dikonfirmasi harus mencakup akun saldo yang besar, aktif, dan nol, serta sampel representatif dari semua akun lainnya. Ketika auditor memeriksa laporan vendor atau menerima konfirmasi, maka dia harus merekonsiliasi laporan atau konfirmasi dengan daftar utang usaha. Selanjutnya, ukuran sampel. Ukuran sampel untuk pengujian utang usaha sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti materialitas utang usaha, jumlah utang yang beredar, penilaian resiko, pengendalian, dan hasil tahun sebelumnya. Selanjutnya, ikhtisar. Berikut merupakan gambar 8.5 jenis pengujian audit untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Yang dimana gambar 18.15 mengiktisarkan bagaimana 4 jenis prosedur audit digunakan untuk memperoleh asuransi audit atas transaksi akun dalam siklus akuisisi serta pembayaran. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi audit siklus akuisisi dan pembayaran oleh kelompok 1. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.